guys, dan ini kita udah masuk ke part 4. Untuk nomor 16 ini masih ngebahas tentang PSAK. Nah, di sini tentang PSAK 18. Untuk poin 14 mana yang paling tepat? Untuk kita bahas poin 1 dulu ya. Poin 1 itu adalah dapat dihitung lebih objektif daripada tingkat gaji proyeksi karena melibatkan lebih sedikit asumsi, di mana hal ini terkait tentang alasan yang diberikan untuk menerapkan pendekatan gaji kini. Nah, nilai kini dari pembayaran yang diharapkan oleh program manfaat itu ada dua, ada gaji kini dan tingkat gaji proyeksi. Nah, untuk masing-masing opsi ini ada alasannya. Nah, kita akan ngebahas tentang alasan si tingkat gaji kini. Nah, yang pertama itu tentu aja nilainya itu dapat dihitung lebih objektif karena asumsi yang akan digunakan itu lebih sedikit dibandingkan dengan proyeksi. Kemudian yang kedua, jika ada peningkatan manfaat, maka nantinya peningkatan tersebut akan ditambahkan ke dalam kenaikan program manfaat. Kemudian yang ketiga, jumlah nilai kini aktuaria atas manfaat prakarya itu menggunakan tingkat gaji yang secara umum lebih terkait erat karena jumlah terutang pada peristiwa penghentian atau pemutusan program prakarya, jadi lebih erat kalau misalnya ada penghentian atau pemutusan program prakarya. Jadi untuk poin 1, kemudian 2 dan 3 itu betul. Karena kalau keempat ini adalah terkait alasannya sih tingkat gaji proyeksi, karena terlepas dari asumsi yang ada gitu ya, informasi keuangan seharusnya disajikan atas dasar kelangsungan usaha seperti itu. Kemudian untuk nomor 17 ini terkait dengan akuntansi untuk kewajiban dan cadangan. Nah, dalam perhitungan cadangan premi menggunakan metode unearned premium reserve, cadangan premi yang dihasilkan selalu bernilai positif lebih dari 0. Nah, sebenarnya cadangan itu apa sih? Nah, cadangan itu adalah jumlah estimasi dari jumlah uang yang akan dibayarkan atau merupakan kewajiban di masa depan atau juga membantu menyerap dampak finansial dari keuntungan maupun kerugian yang bersifat realized atau unrealized pada aset yang diinvestasikan. Dimana kalau cadangan sendiri untuk cadangan premi itu ada unearned premium reserve dan additional reserve. Nah, unearned premium reserve itu adalah kewajiban yang merupakan bagian dari premi yang diterima pada tanggal tertentu dengan cakupan masa asuransi lebih dari 1 periode namun sebelum tanggal ulang tahun polis. Seperti itu. Jadi ingat konsep terkait dengan unearned premium. Nah, itu adalah bagian dari premi yang sudah diterima namun belum dapat diakui sebagai pendapatan karena itu tadi cakupan masa asuransinya lebih dari 1 periode tapi sebelum tanggal ulang tahun polis, jadi dia udah bayar di muka. Nah, kemudian apakah si unearned premium reserve itu selalu bernilai positif atau lebih dari 0? Sebenarnya tergantung si pembayaran preminya itu. Kalau misalnya dia pembayaran preminya selalu tepat waktu di tanggal pada saat jatuh tempo, maka tidak ada unearned premium reserve karena kita bisa langsung mengakui premi yang diterima itu sebagai pendapatan. Kemudian yang D, deferred policy acquisition cost tidak berpengaruh pada nilai liabilitas perusahaan. Nah, DPAC atau deferred policy acquisition cost atau DAC atau deferred acquisition cost itu adalah sebuah akun aset yang dibentuk untuk mengkapitalisasi biaya yang diasosiasikan dengan dalam produk baru. Jadi ibaratnya itu pengakuan biaya menjadi beban, karena gak selamanya beban itu kas yang keluar gitu, tapi biaya itu selalu kas yang keluar. Jadi gini, sebenarnya istilah biaya dan beban itu ada bedanya gitu. Nah, kemudian biaya itu biasanya diasosiasikan dengan kas yang keluar, which is aset. Nah, kalau beban itu gak selamanya terkait dengan kas yang keluar, kayak misalnya depresiasi. Nah, depresiasi itu kan bukan uang kas yang keluar ya, tapi menurunnya nilai aset seperti itu, nilai aset jangka panjang kayak komputer, kemudian kayak laptop, aset si mesin dan sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya dia udah diakui sebagai beban, itu kan pasti akan ngaruh ke si laba yang akan kita terima. Nah, biasanya kalau misalnya ada produk baru, terus kemudian ada si beban akuisisi,
itu kalau kita akui sebagai beban semuanya, itu akan menggerus laba kita. Jadi makanya ada akun si DPAC ini untuk menyiasati, nggak langsung diakui sebagai beban, tapi kita mengkapitalisasi biar diasosiasikan dengan sekumpulan produk tersebut, yang mana itu adalah beban akuisisi atau biaya akuisisi. Nah, lama si kapitalisasinya itu atau jangka waktunya itu berdasarkan biasanya periode pembayaran preminya. Nah, kemudian karena ini berhubungan dengan aset, pasti akan ngaruh ke aset. Nah, tapi apakah pengaruh ke liabilitas? Ya enggak, karena si pengaruhnya ini akan langsung ke ekuitas, karena yaitu tadi akan berhubungan dengan laba yang akan kita peroleh di akhir periode karena pengakuan menjadi bebannya itu. Kemudian untuk poin 3, untuk suatu polis asuransi tradisional yang memiliki nilai tunai, pengajuan surrender polisi selalu berakibat pada menurunnya laba. Nah, sebenarnya nggak selamanya selalu mengurangi ya, karena ada kondisi di mana kadang ya si reserve yang kita pegang kalau misal itu terlalu besar dibandingkan si nilai tunainya gitu. Jadi kalau misalnya kejadian seperti itu, justru ketika kita merilis si reserve-nya akan menambah laba di kita. Kenapa ya? Karena ya kita melepas kewajiban yang lebih besar dibandingkan kita melepaskan asetnya, seperti itu. Kemudian yang keempat, experience rating refund pada umumnya meningkatkan laba perusahaan asuransi. Nah, experience rating refund itu adalah premi yang dikembalikan kepada pemegang polis karena pengalaman klaimnya lebih baik atau tingkat mortalitasnya atau tingkat morbiditasnya gitu ya, atau tingkat klaimnya lebih baik dibandingkan yang diekspektasikan pada saat perhitungan premi. Dimana experience rating refund ini sebenarnya bakal diberikan kepada pemegang polis dalam tanda kutip. Pemegang polis itu nggak semuanya ya, kadang ada namanya itu participate polis, jadi hanya participate polis aja yang menerima si expected rating refund ini. Terus apakah dia melibatkan laba? Ya iya gitu, karena pengalaman klaimnya lebih baik dibandingkan yang diekspektasikan gitu. Kemudian yang kelima, reported but denied claim merupakan salah satu kategori klaim pending. Nah, kalau kita berbicara di asuransi, utamanya asuransi kesehatan dan asuransi umum, itu ada yang namanya claim pending. Nah, claim pending itu ada macam-macam. Yang pertama, ada yang udah kejadian tapi belum dilaporkan, kemudian udah dilaporkan tapi belum disetujui, dan yang disetujui tapi belum dibayarkan, dan disetujui tapi ditolak sama perusahaan asuransi. Nah, jadi terminologinya apakah udah diterima, atau dilaporkan, atau disetujui dan dibayarkan, itu ada di tabel di bawah. Nah, jadi reported but denied claim itu apakah kategori claim pending? Yes, karena dia sudah dilaporkan tapi ditolak. Nah, sebenarnya kenapa sih masuk ke claim pending gitu, kan udah ditolak. Sebenarnya gini, ketika perusahaan asuransi itu menolak klaim, itu sebenarnya ada kalanya si pemegang polis atau tanggung ini menggugat si perusahaan asuransi kenapa ditolak klaimnya kayak gitu. Jadi bisa aja nanti worst case-nya masuk ke persidangan, dan mungkin nantinya bakal hasil sidangnya membayarkan klaim ke si pemegang polis tersebut gitu. Jadi sebenarnya ada kemungkinan klaim itu dibayarkan gitu. Kemudian untuk nomor 18 dan 19. Nah, jujur untuk nomor ini tuh bener-bener tricky banget. Jujur aku sampai berhari-hari ngerjainnya, bahkan berminggu-minggu, karena agak tricky banget soalnya. Jadi untuk nomor 18 ini kita kunci beberapa informasi yang ada di soal tentang ABC, XYZ, dan tambahan informasi lainnya. Nah, jadi kita akan membuat sebuah persamaan terlebih dahulu. Jadi untuk ini di sini kita ngelihat berapa sih jumlah uang yang diterima. Kan di sini dibilang jumlah uang yang diterima setelah pembayaran komisi itu adalah 1.076.900. Berarti kita akan mengeluarkan item si komisi ini, di mana komisinya itu sudah ada formulanya tersendiri. Kemudian setelah itu ingat bahwa selisih komisi cut loss sebesar 900. Nah, jadi untuk mencari berapa sih si nilai betanya ini, kita bisa pakai kata kunci ini. Jadi kita masukin aja persamaan yang ada. Nah, untuk mencari nilai alfanya,
kita memasukkan nilai beta di persamaan nomor 1. Jadi ketemulah si nilai alfanya yaitu 200. Jadi sebenarnya agak tricky gitu ya soalnya. Kemudian nomor 19, berapakah selisih X dan Y? Nah, untuk menentukan berapa sih nilai X dan Y, itu berdasarkan nilai ketika nge-cut loss. Jadi pada saat kita ngejual itu kan harganya 90 per lembar. Nah, kemudian untuk harga beli itu kan sebenarnya sudah include ke harga komisi gitu. Jadi kita ngelihat di sini ini bukan komisi, jadi rugi laba. Jadi rumus untuk mencari harga belinya itu harga nge-cut loss ditambah berapa sih rugi yang diterima per lembarnya, karena kita bicara per lembarnya berapa. Jadi kita tahu di sini masing-masing rugi untuk ABC dan XYZ itu berapa, kita bagi dengan lembar saham yang dijual. Oke, jadi ketemu untuk masing-masing harga belinya berapa dan kita tinggal cari selisihnya berapa, seperti itu. Oke, kemudian untuk nomor 20. Nah, untuk nomor terakhir ini agak panjang banget caranya, karena ini terkait dengan metrik per revenue. Nah, sebenarnya yang ditanya itu kan simple ya, General and Administrative Expense, tapi kita akan cari satu persatu, kita beda-beda satu persatu biar tahu oh ternyata caranya tuh emang sepanjang itu dan bagaimana sih cara mencari per itemnya. Oke, kita kunci beberapa informasi yang ada dan formula yang akan kita gunakan, dimana gross profit atau laba kotor ini adalah revenue dikurang COGS atau cost of goods sold. Kemudian operating income itu adalah gross profit dikurangi dengan general administrative expense. Kemudian net income before tax itu adalah operating income kurang interest expense, dan net income after tax adalah net income before tax. Oke. Karena di sini ada beberapa presentasi yang sudah diketahui, kita bisa langsung isi titik-titik yang belum terisi berdasarkan presentasi yang ada, seperti itu. Nah, yang tanda tanya ini ada beberapa yang belum bisa diisi karena kita harus mencarinya satu persatu. Nah, yang pertama adalah mencari net income after tax ABC gitu. Nah, kita lihat di sini net income after tax ABC itu adalah 12.000 kurang X, sedangkan XYZ itu adalah 20.400. Nah, kemudian di sini dibilang bahwa ABC dan XYZ memiliki net profit margin yang sama besar, di mana formula net profit margin itu adalah net income dibagi dengan total revenue. Sehingga di sini kita dapat mencari berapa sih si net income-nya gitu kan. Nah, kita tahu bahwa si pajak si ABC ternyata 10.200 gitu. Net income after tax-nya 10.200. Berarti berapa sih pajaknya? Ya berarti tinggal 12.000 kurang 10.200, yaitu 1.800. Kemudian di sini dia bilang ABC dan XYZ memiliki pajak yang sama. Nah, berarti berapa nih tarifnya gitu kan? Nah, karena kita tahu bahwa net income before tax-nya 12.000 dan kemudian tarifnya ternyata 1.800, besar pajaknya 1.800, berarti tarifnya tinggal dibagi aja, yaitu 15%. Kemudian yang kedua adalah menghitung net income before tax XYZ. Nah, net income after tax XYZ itu adalah 2.400. Karena kita tahu besaran taxnya itu adalah 15%, maka kita mencari 85% yang tidak dikenakan untuk menghitung net income before tax. 24.000. Nah, karena kita sudah tahu, berarti kita langsung bisa nyari berapa sih tax yang dikenakan, yaitu 3.600. Kemudian untuk step yang ketiga adalah menghitung operating income XYZ. Nah, karena di sini kita tahu formula net income before tax adalah operating income kurang interest expense, berarti di sini kita bisa lihat 24 kurang X 24.000 sama dengan X kurang 24, berarti hasilnya adalah 28. Kemudian step nomor 4, menghitung general administrative expense XYZ, berarti operating income sama dengan gross profit kurang GA expense, berarti kita tinggal masukin angka-angkanya yang ada, hasilnya adalah 48.000. Oke, sekarang step terakhir yaitu menghitung selisih GA expense ABC dan XYZ. Hasilnya berarti tinggal 48.000 kurang 42.000, seperti itu. Oke, part 4 selesai dan ini cukup panjang banget caranya untuk nomor 20. Jadi kuncinya adalah mengingat
mengingat dan memahami rumus-rumus yang digunakan di nomor 20, karena untuk nomor 20 ini merupakan tipe yang baru pada periode akhir-akhir ini gitu, baru muncul seperti itu. Jadi teman-teman yang akan mengikuti ujian besok, sekali lagi aku ucapkan semangat dan semoga langsung lulus untuk periode besok. Terima kasih.